Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk kembali menyelenggarakan atau bergabung dalam kajian kita, yaitu di program Sekolah Fikih Live Rumah Fikih Indonesia, yang mana pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang qawaid fikhiyah. Kemudian salawat dan salam sebagai umatnya yang mencintai baginda Nabiullah Muhammad SAW, mari kita berselawat kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pertemuan ketiga di sesi atau rubrik kajian qawaid fikhiyah tentunya bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zarkasi LC, di mana pada hari ini judul yang akan kita bahas yaitu apakah Nabi pernah mengajarkan qawaid fikih kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah atau bentuk perkenalan secara ringkas, secara singkat kita membahas muqaddimah qawaid fikhiyah. Apa itu qawaid fikih? Ya, karena ada banyak sekali ternyata ilmu-ilmu agama Islam yang berkaitan dengan fikih ini. Ya, ada usul fikih, ada faraid atau ilmu waris, ada ayatul ahkam, ada ahadithul ahkam, ada dirasatul fatawa, dan banyak sekali yang berkaitan atau disiplin-disiplin ilmu syar'i tentunya yang berkaitan dengan ilmu fikih. Nah, salah satunya yang ingin kita bahas dan ingin kita angkat sebagai materi pada malam hari ini yaitu qawaid fikhiyah. Bagi jamaah sekalian yang baru bergabung pada kesempatan kali ini dan terlewat dua kajian yang telah berlalu, maka bisa disaksikan di channel YouTube Rumah Fikih Indonesia atau juga bisa di situs website Rumah Fikih www.rumahfikih.com. Di sana tersimpan ya atau rekaman-rekaman kajian-kajian yang telah berlalu terdapat di situs website rumahfikih.com. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan beberapa hari yang lalu kita telah membahas secara ringkas yaitu 5 kaidah kubra atau 5 qawaid inti ya. Yaitu al-umuru bimaqasidiha, al-yakinu la yazulu bisyak, kemudian al-masyaqqatu tajlibut taisir, ad-dararu yuzal, dan al-'adah muhakkamah. Nah, kita sepakat bahwa ini akan kita ulas satu persatu 5 kaidah ini. Namun sebelum kita ulas satu persatu, kita membahas judul yang cukup menarik juga pada malam hari ini, yaitu apakah Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan para sahabat tentang qawaid fikhiyah ini. Ya. Tentu kita semua sudah penasaran dan saya tidak ingin berpanjang lebar. Kita serahkan kepada pemateri kita Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jur. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Para jemaah, teman-teman Rumah Fikih, mahasiswa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi secara virtual
dan juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan atau menuntut ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, kita ini ada pada pertemuan ketiga. Jadi memang materi qawaid fikih ini saya sajikan dalam bentuk mukaddimah dan juga sajian kaidah. Nah, 3 pertemuan awal ini memang kita khususkan untuk pengantar atau mukaddimah ilmu qawaid fikih. Itu sebelum nanti setelah ini kita akan masuk kepada kaidah fikih itu sendiri satu persatu yang kita sudah kenalkan di pertemuan yang kedua. Jadi pertemuan kedua itu tentang makna, pertemuan pertama itu tentang makna dan hakikat qawaid. Kemudian pertemuan kedua itu tentang qawaid yang memang dirumuskan oleh ulama, qawaid kubra. Kita kenalkan 5 qawaid kubra itu. Kemudian yang ketiga ini kita akan bahas tentang sejarah perkembangan, termasuk juga al-ihtijaj. Apakah boleh seorang alim itu berdalil dan dalilnya itu memakai kaidah begitu. Termasuk ini kita jadikan judul materi, apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kaidah fikih, karena kita berkaitan dengan sejarah qawaid fikihnya. Nanti pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk mukaddimah atau pengantar qawaid fikih. Setelah ini kita akan mempelajari kaidah fikih satu persatu dari yang kaidah kubro beserta turunannya sampai yang ke kaidah kubro yang kelima itu gitu. Jadi saya mohon Ustadz Lukman untuk menampilkan slide yang memang kita sudah kita sudah sajikan. Silahkan Ustadz Lukman, mohon slide-nya. Jadi belum, udah proses. Nah, ini sumber. Jadi kita bicara tentang dari mana kemudian kaidah-kaidah itu muncul begitu ya. Kaidah punya sumber. Jadi salah satu karakter yang memang menjadi ciri khasnya sebuah kaidah itu dia harus al-ijaz wal jam'u gitu. Jadi kaidah itu, ini kalau ada ujian nanti nih jadi soal ujian tuh, karakter kaidah apa? Karakter kaidah tuh al-ijaz wal jam'u begitu. Dia ijaz, teksnya itu redaksinya tuh ijaz. Ijaz itu apa? Ustaz Lukman? Ringkas, simple. Wal jam'u, tapi dia juga menghimpun banyak masalah gitu. Jadi kaidahnya redaksinya simpel, tapi dia juga menghimpun banyak masalah. Dari mana kemudian kaidah itu muncul? Tentu yang pertama sumber kaidah fikih itu adalah teks syariah, artinya Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kaidah itu bisa kita ambil dari Al-Quran atau juga dari hadis Nabi Muhammad SAW yang memenuhi standar ijaz wal jam'u itu begitu. Jadi maksudnya redaksinya itu muncul langsung dari Al-Quran, muncul langsung dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu contoh teks Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad yang kemudian jadi kaidah adalah ini. Yang pertama surat Al-Baqarah 278, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kan ayat Al-Quran. Tapi potongan ayat Al-Quran ini bisa jadi kaidah karena dia memenuhi standar al-ijaz wal jam'u itu. Dia ringkas, dia simpel, tapi juga al-jam'u. Tapi saya ini jangan kemudian dianggap karakter kaidah itu ijaz wal jam'u itu adalah karakter yang disepakati. Tidak, ini hasil istiqra' saja dari apa yang saya pelajari bahwa kaidah itu al-ijaz wal jam'u. Karena kalau kita buka kitab-kitab fikih begitu ya, kitab-kitab qawaid, mohon maaf, itu setiap zamannya karakter kaidahnya beda-beda gitu ya. Jadi zaman
awal-awal dulu, kalau kita lihat sejarahnya, ternyata kalau kemarin saya bahas bahwa ilmu qawaid fikih, buku yang melembagakan khusus qawaid fikih itu pertama Imam Al-Qarhi, Usul Qarhi abad keempat Hijrah, salah satu ulama Hanafi. Tapi ternyata di abad kedua Hijrah itu sudah ada ulama yang bikin kitab dan isinya tuh malah lebih kaidah daripada Usul Qarhi gitu. Namanya kitab Al-Kharaj. Pernah dengar gak Ustaz Luqman Al-Kharaj? Al-Kharaj, pernah. Al-Kharaj itu karangan Imam Ya'qub Abu Yusuf, murid langsungnya Imam Abi Hanifah gitu. Jadi murid langsungnya Imam Abi Hanifah punya kitab namanya Al-Kharaj. Al-Kharaj itu kitab pesanan gitu. Tahu gak kitab pesanan? Dipesan oleh Harun Ar-Rasyid. Jadi dulu beliau menjabat sebagai khalifah dan kita tahu sejarahnya. Harun Ar-Rasyid adalah sultan, amir, pemimpin yang sangat memperhatikan ulama ketika beliau menjabat, kan begitu. Berarti kisahnya mirip dengan kitab Ar-Risalah punya Imam Syafi'i, Ustaz. Ya, lebih mirip gitu. Pesanan juga. Iya. Jadi Harun Ar-Rasyid ini punya punya pemikiran, visi yang baik begitu ya. Dia ingin pengelolaan keuangan kita tuh bukan cuman mikirin soal masuk keluar seuntung-untungnya, tapi juga kita ingin memperhatikan aspek agama gitu. Maka karena ingin memperhatikan aspek agama, dia harus punya panduan, panutan, jalan supaya memang pengaturan keuangan ini bukan cuma soal masuk keluar dan seterusnya, tapi juga sesuai dengan syariat agama. Nah, beliau kemudian memerintahkan salah satu ulamanya yaitu Abu Yusuf, Ya'qub Abu Yusuf. Dan karena memang ketika beliau hidup, beliau itu menjabat sebagai Qadil Qudot. Apa itu? Qadil Qudot itu apa? Hakimnya para hakim. Iya, jadi kalau sekarang tuh ketua MA. Tapi dia nggak punya kasus ya, gitu. Dia juga nggak punya sekretaris namanya Nur Hadi, dia nggak punya, gitu. Jadi ketua ketua MA, berarti kan jabatannya tuh selevel menteri kan gitu, langsung di bawah khalifah. Dia minta Abu Yusuf, ya aku bikinin kitab panduan untuk mengelola keuangan negara. Keluarlah namanya kitab Al-Kharaj. Tapi ternyata Al-Kharaj itu tidak hanya berisi tentang kaidah keuangan, tapi juga kaidah kehakiman, karena memang beliau seorang hakim. Ternyata disitulah kitab pertama yang berisi macam-macam kaidah. Tentu tadi ya saya bilang ya, bahwa kesimpulan bahwa kaidah itu al-ijaz wal jam itu kesimpulan yang saya ambil dari banyak istiqra. Karena karakternya kitab-kitab kaidah itu tidak punya keselarasan satu dengan yang lain. Jadi kayak Al-Kharajnya Abu Yusuf nih ya, dia hanya bikin pasal aja, dan pasal itu sifatnya supaya nggak jadi karet gitu ya. Jadi banyak itnab atau itnab, banyak idza kana kadza wa kadza wa idza kana kadza fa kadza wa idza kana dulu gitu. Tapi itu sudah tapi teksnya itu sudah berbentuk kaidah. Karena itulah yang sederhana dari apa yang dipahami orang-orang ketika itu gitu. Kemudian turun lagi ke zamannya, turun sampai akhirnya kita menemukan kitab-kitab modern yang sudah membuat kaidah itu menjadi al-ijaz wal jam'u begitu. Karena kaidah itu kan berfungsi sebagai rumus. Rumus itu untuk menolong orang. Yang namanya menolong itu harus ringkas, efisien gitu. Makanya kalau rumus itu panjang nggak disebut rumus kan gitu. Itu nggak disebut rumus namanya. Ya itu sih rangkuman ya. Rangkuman bisa panjang tuh. Nah, maka itulah jadi itu yang saya maksud bahwa banyak teks-teks Al-Quran yang sudah memenuhi kategori karakternya kaidah begitu. Salah satunya ayat wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian apa lagi? Seterusnya kullu muskirin haram, ini dari hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian itu jadi kaidah kullu muskirin haram gitu. Kemudian la doror wa la diror. Jadi sumber kaidah itu bisa merupakan teks syariah yang itu ada Al-Quran dan hadis, atau juga yang kedua Ustaz Luqman, teks selanjutnya. Selanjutnya bisa saja ada yang kedua, yaitu merupakan
selain teks syariah. Nah, selain teks syariah ini bisa berupa ijma. Ijma ini kesepakatan bahwa salah satu ijma yang menjadi kaidah fikih la istihad ma'a wujudin nas, la istihad ma'an nas. Tidak ada istihad pada masalah yang sudah ada nasnya. Nanti kita perlu jauh lagi nih, artinya perlu lebih detail lagi. Seluruh ulama sepakat bahwa tidak ada lagi orang boleh beristihad untuk sesuatu yang sudah ada teks syariahnya secara pasti gitu. Teks syariahnya yang sudah eksplisit. Gitu. Iya, dekat gitu. Itu yang disebut nas. Tapi kalau teksnya masih zahir, apalagi mujmal, apalagi muhtamal, ya itu perlu istihad. Ini kan pada hal-hal yang memang sudah qat'i, seperti kewajiban sholat, menjauhi perzinahan, nggak boleh mencuri, begitu. Maka orang nggak perlu lagi istihad. Menurut mazhab fulan, mencuri itu haram. Nggak perlu menurut mazhab fulan. Emang syariat bilangnya haram, kan gitu. Menurut mazhab fulan, sholat 5 waktu itu wajib. Nggak usah dibilang menurut mazhab fulan, emang syariat yang wajibin sholat 5 waktu. Itulah yang menjadi pembeda mana fikih, mana syariat. Syariat itu sesuatu yang sudah qat'i langsung dari sono. Ulama nggak usah istihad apa-apa, emang udah dari sono udah ada. Tapi fikih, nah itu teks syariat yang perlu ditinjau, perlu ditakwil, perlu diistihadkan. Karena mungkin maknanya yang bias, atau karena mungkin bertentangan dengan teks syariah yang lain, atau karena mungkin bertentangan dengan sesuatu yang sudah disepakati. Jadi macam-macam yang membuat teks itu menjadi dhonni. Ini kan ijma nih, nggak ada teks Al-Qur'annya, nggak ada teks hadis, tapi semua ulama sepakat. Kalau udah ada teks syariahnya nggak usah lagi ada syiat, maka jadi kaidah istihada ma'an nasi begitu. Terus sebenarnya adalah satu lagi tuh, ya kan? La yunkaru al-ijma, kan gitu. Sesuatu yang sudah diijmakan tidak boleh diingkari. Hanya masalahnya memang ijma'nya itu sendiri ada sebahagian ulama yang tidak mensepakati. Nah, kemudian istinbat dari teks gitu ya. Istinbat dari teks. Maksudnya dia bukan teks Al-Qur'an, dia juga bukan teks hadis Nabi Muhammad, tapi ini diambil dari kandungan teks Al-Qur'an. Contohnya al-'adah muhakkamah, kebiasaan bisa menjadi hukum. Ini kan diambil dari teks Allah yang berbunyi gimana Al-Qur'an tentang wa ashiruhunna bil ma'ruf gitu. Lupa ayatnya, untung ditampilin maksud Luqman tuh. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan ma'ruf. Nah, kalimat ma'ruf itu memang eksplisit teksnya artinya kebaikan. Tapi yang disebut ma'ruf itu ada kebiasaan yang diaminkan oleh orang-orang sekitar. Karena bisa jadi kebaikan di satu tempat tidak dinilai sebagai kebaikan di tempat yang lain. Contohnya, contoh sederhana ya. Bapak Ibu kalau pernah ikut yasinan tahlilan di Jakarta gitu ya. Yasinan tahlilan di Jakarta. Ini udah pada bubar nih. Assalamualaikum, balik ya. Itu kan tamu, nggak sopan kalau ninggalin piring masih ada isinya. Itu piring harus dimasukin semua ke kantong plastik yang sudah kita dapat berkat. Kan itu, berkat itu kan isinya cuma nasi. Nah itu kue-kue di piring itu emang harus habis. Emang ma'ruf bagi kita, itu kemakrufan. Dan tuan rumah merasa sangat dihormati dengan perlakuan tamu yang menghabiskan makanan yang disajikan. Tapi di daerah lain ya, yang pernah saya datangi gitu ya, kayak Jogja ya kalau nggak salah ya, menghabiskan makanan yang disajikan itu nggak elok itu, gitu, ya kan? Maka inilah kemudian lahir dari maksud ayat tersebut, al-'adah muhakkamah. Begitu juga perlakuan perempuan, perlakuan kita terhadap istri yang disebut baik itu sesuatu yang diaminkan oleh masyarakat. Nih, istri kita tuh kelasnya di sini nih, kelasnya kelas menengah gitu, kelasnya sekian sekian sekian. Yang ma'ruf bagi istri kelas begini di sini nih, ini sebulan dapat sekian juta nih gitu. Itu parfumnya tuh ketek beda, leher beda tuh, harus beli merek berdua beda tuh kan gitu. Itu ma'ruf. Maka kita sebagai suami menjadi zalim hukumnya kalau tidak memenuhi kategori ma'ruf itu. Al-'adah muhakkamah kan gitu. Tapi kan di kampung daerah beda gitu, mungkin aja kan
istri kita mungkin secara zahir kelasnya sama dia gitu. Cuman karena kita tinggal di kampung berbeda, istri kita tuh levelnya menjadi kalau istri ini nih levelnya ya paling sekian juta lah sebulan gitu. Terus parfumnya ya satu aja buat semuanya tuh gitu. Kadang nggak usah pakai parfum, sabun mandi yang wangi juga udah cukup tuh. Itu udah jadi ma'ruf kan gitu. Bisa saja begitu, bisa saja. Nah, ini kan juga sebagaimana disebutkan dalam hadis khudzi ma ya'fiki wa waladiki bil ma'ruf. Ini kan cerita tentang kisah Hindun ya. Tahu gak Hindun? Istrinya Abu Sufyan. Hindun lapor Nabi ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajul syahih. Abu Sufyan tuh orangnya pelit. Syahih itu lebih pelit dari pelit gitu. Jadi syahih itu level Di atasnya lebih tinggi, di atasnya bakhil gitu. Ya. Pelit ya biasa. Kalau udah ngomong bakhil tuh udah pelit banget tuh. Tapi kalau syahih, wah itu pantat kuning, buntut gasiran, koret. Ah, itu. Orang sini nyebutnya gitu. Apa namanya? Jadi itu level. Jadi saking pelitnya istrinya nggak dapat apa-apa. Kata Nabi Muhammad, ambil aja dari hartanya Abu Sufyan, tapi bil ma'ruf, dengan baik. Ah, baiknya itu kategorinya siapa? Ya, kategori sosial setempat. Jadi ada hal yang ditinggalkan oleh syariat dan kita nih sosial kita yang menghukumi itu begitu selama memang kebiasaan itu tentu syaratnya tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Itu jadi bisa saja kaidah fikih itu bersumber bukan dari teks syariat, tapi dia istinbat, konklusi kesimpulan hukum dari teks syariat. Kemudian selanjutnya Sulukman. Nah, ini sejarah ya. Sejarah perkembangan. Jadi kalau kita ulang dulu yang tadi bahwa sumbernya itu bisa dari teks, bisa dari bukan teks. Sebenarnya nomor 3 ada lagi tuh yang bukan teks. Nomor 3 adalah istiqro. Istiqro itu bahasa Indonesia yang enak apa Ustaz Lukman? istiqro. Istimbat mungkin saya. Iya, research ya, hasil research. Jadi kan sumber kaidah fikih itu pertama teks syariat Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua bukan dari teks syariat. Bukan dari teks syariat ini pertama tadi ijma. Kedua istinbat dari teks syariat. Yang ketiga tuh istiqro fatwa al-a'immah gitu. Jadi yang ketiga tuh lupa dimasukin. Kaidah fikih bisa saja bersumber dari risetnya para ulama terhadap fatwa imam-imam madhab sebelumnya begitu. Dari mana? Ketika imam madhab membuat kaidah usul atau ketika imam madhab menghukumi dengan sebab. Jadi ilah gitu. Jadi ilahnya itu yang kemudian kita kita ambil sebagai sumber kaidah. Ya kan contohnya dulu Al-Kharraj itu dalam kitab Kharraj itu ada kaidah gimana? Salah satunya la yajuzu lil imami ayyakhudha min ra'iyatihi illa bihaqqin tsabit. Tidak boleh itu studi pustaka gitu tuh yang studi pustaka. Tidak boleh seorang hakim gitu ya. Kata Imam Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj, tidak boleh seorang hakim mengambil paksa apa yang menjadi hak rakyatnya kecuali dengan hak yang lain gitu. Kecuali haknya bisa menggugurkan hak dia. Kemudian ada lagi kaidah apa lagi? Kemudian fatwa-fatwa tersebut dikumpulkan oleh ulama setelahnya menjadi kaidah hukmul hakim manutun bil apa gimana? Manutun. Iya bil maslahah. Iya gitu. Apa itu masalah saya lupa tuh ya. Apa namanya? Qadiyatul hakim manutun bi maslahatir ra'iyatihi kan gitu. Itu menyimpulkan atas fatwa-fatwa ulama sebelumnya gitu. Hukmul hakim ala ra'iyah betul. Jadi apa namanya? Bisa saja kaidah itu bukan dari Al-Quran, bukan dari Al-Hadis, bukan dari ijma, bukan dari istinbat Al-Quran dan Hadis, tapi itu dari istiqro, studi, riset dari fatwa-fatwa ulama sebelumnya, kan begitu. Dan Imam Syafi'i termasuk ulama yang paling banyak mengumpulkan kaidah dalam kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um yang kemudian dikumpulkan oleh ulama-ulama selanjutnya. Nah, itu sumbernya ya. Jadi sumbernya itu bisa Al-Quran, bisa juga bukan Al-Quran. Toh namanya juga kaidah. Kaidah ini kan rumus gitu ya. Yang namanya rumus ya dari istiqro tadi gitu. Yang penting
ijaz, dia simpel dan jami, dia bisa menghimpun satu masalah yang memang sedang didiskusikan. Nah, kemudian fase kemunculannya ini yang kemudian menjawab apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kaidah. Walaupun kita sudah singgung ya di beberapa pertemuan entah ke satu atau kedua itu bahwa kemunculan Qoa itu bisa dikatakan berbarengan dengan kemunculan fikih itu sendiri, dan fikih itu muncul berbarengan dengan datangnya wahyu, kan gitu. Karena wahyu itu sendiri adalah fikih, kan begitu. Itu bisa dibuktikan dari banyaknya ayat dan juga sabda Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai kaidah fikih itu sendiri. Terlebih lagi bahwa Nabi Muhammad termasuk manusia yang diberi anugerah dengan istilah Jawami al-Kalim. Ya, Ustaz Lukman tahu ya, Jawami'ul Kalim itu salah satu karakternya Nabi Muhammad. Beliau dianugerahi oleh Allah Jawami'ul Kalim. Ngomongnya dikit tapi isinya padat. Gitu. Isinya banyak. Gitu. Ngomongnya sedikit tapi isi kandungan omongannya itu sangat banyak. Jadi fase kemunculannya itu bisa dikatakan bahwa kaidah fikih sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, dari fatwa-fatwanya, dari hadis Nabi Muhammad, termasuk dari fatwanya para sahabat, kan begitu. Ya kalau sama seperti kita tanya, seperti kita punya pertanyaan, dulu Nabi Muhammad ngajarin tajwid apa enggak, kan gitu. Dulu ngajarin tajwid enggak? Ngajarin sih, cuman ngajarinnya enggak bikin kelas tajwid, ya kan, kelas tajwid kelas 1 gitu, kelas tajwid 2. Sekarang kalau kelas tajwid 2 belajar nun mati, kan gitu. Nabi Muhammad mengajarkan itu, cuman ilmunya tuh belum dikeluarin. Masih bersifat apa namanya? Belum berbentuk disiplin ilmu. Iya, seperti itu, kan gitu. Tapi ilmunya udah ada, kan gitu. Kata Imam Al-Jazari gimana? Ilmu bitajwid hatmun lazimun man lam yujawidil Qur'an fahuwa athimun li'annahu bihi unzil, kan gitu. Tajwid itu kewajiban bagi orang yang baca Al-Quran. Kenapa kewajiban? Ya karena Al-Quran diturunkan pakai tajwid. Cuman dulu kan Jibril nggak ngajarin. Ini Muhammad, ini numati ketemu lam namanya idgham ya. Itu kan Jibril gak ngajarin itu. Itu kan disimpulkan oleh ulama selanjutnya, dia bikin rumus. Oh, ini rumus nun mati begini nih. Yarmaluna, kan gitu. Nun mati ketemu huruf yarmaluna, ini idgham. Idghamnya bisa bigunah, bisa guna, bisa bila guna. Nah, itu jadi begitu juga kaidah fikih, karena kita temukan banyak sabda Nabi Muhammad yang kemudian jadi kaidah. Kemudian Ustaz Lukman selanjutnya. Selanjutnya kaidah fikih makin banyak muncul dari fatwa sahabat Nabi setelah wafatnya Nabi. Walaupun tidak atau belum disebut sebagai disiplin ilmu tersebut, sebagai tandanya banyak fatwa dari dan perkataan sahabat yang kemudian dijadikan kaidah fikih atau juga dhabit dalam masalah fikih. Contohnya laisa li sahibil ariyah doman. Tidak ada tanggungan bagi si peminjam. Ini fatwa dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali termasuk yang paling banyak nih ya. Karena Sayyidina Ali bergulut jadi khalifah juga. Jadi Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar itu termasuk khalifah yang fatwanya jadi banyak jadi kaidah, kan begitu. Termasuk ketika Sayyidina Umar bin Khattab menghilangkan ya. Menghold jatahnya mu'alaf dari kalangan non-muslim, kan gitu. Alasannya karena dulu Nabi Muhammad masih butuh orang-orang mereka tuh sebagai pancingan orang sesama mereka biar masuk Islam. Sekarang kita udah nggak butuh lagi, kita udah kuat. Maka hal-hal yang berkaitan tuh ithar alal kafirina liyu'allif qulubuh udah nggak berlaku. Begitu kan, karena itu Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Ali banyak, termasuk kayak Sayyidina Ali itu punya kaidah gimana? Beliau kan yang kemudian memfatwakan orang yang mabuk dicambuk 80 kali. Padahal teks Al-Quran nggak ada, kan gitu. Orang yang mabuk, fa innahu idza askar, bagaimana? Kalau akalnya hilang, hadza, dia jadi berhayal, halusinasi. Kalau sudah halusinasi, mulutnya meracau. Kalau mulutnya sudah meracau,
berarti dia nanti bisa menuduh orang berzina kan gitu. Orang yang menuduhnya ganjarannya 80 cambuk, maka orang yang minum khamr juga sama 80 kali cambukan. Kemudian contoh lagi. Ini contohnya banyak ya. Mudah-mudahan saya punya waktu untuk menulis satu diktat untuk kaidah fikih ini. La ilaha illa bihalafin, tidak ada ilah kecuali dengan sumpah. Ini sepatu Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu. La ilah itu maksudnya tidak ada. Ilah itu ini Ustaz Luqman apa sih? Apa sih ilah itu? Saya lupa itu. Berkaitan dengan istri kepada suami ya. Ini saya lupa nih. Insya Allah kita yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Maka ilah itu tidak berlaku kalau tidak didahului dengan kalimat sumpah. Kalimat sumpah itu wallahi, tallahi, billahi itu. Kemudian selanjutnya Ustaz Luqman. Nah, ini fase kedua nih, fase perkembangan. Ketika masuk pada fase pembukuan fikih oleh ulama-ulama mazhab, banyak bermunculan dalam kitab-kitab mereka termasuk para imam mazhab kaidah dan rumus serta standar yang disebutkan dalam pembahasan masalah fikih sebagai jalan untuk mengurai masalah dan sebabnya, yakni illah. Jadi ketika beliau menyebutkan illah, itu jadi standar oleh ulama selanjutnya. Bahwa kalau ada yang illah begini, hukumnya seperti ini tuh menjadi kemudian dilahirkan sebagai kaidah. Seperti ini ya, Sayyidina Imam Syafi'i itu dalam kitab Ar-Risalah itu punya kaidah al-a'zamu idza saqat al-syai'ul a'zamu asy-syai'ul 'azimu idza saqata 'ala rajuli fa ma kana asgharu min dzalika saqat gitu. Itu perkataan Sayyidina Imam Syafi'i ketika membahas teks Al-Qur'an yang berkaitan wa illa ma ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tentang orang yang dipaksa murtad, ngomongin saya kafir tapi dia terpaksanya karena sebab ingin dibunuh. Nah, itu kan mengucapkan kekafiran itu kan perkara yang besar. Kalau perkara yang besar itu saja gugur kalau dipaksa, maka perkara yang lebih kecil daripada itu juga gugur. Maka orang yang ngucapin talak karena terpaksa itu nggak jadi gitu. Termasuk jadi masuk ke masalah ke toharoh. Orang kalau udah mandi janabah ya gugur itu hadas kecilnya gitu. Karena sesuatu yang besar sudah gugur, maka sesuatu yang kecil ngikut di dalamnya. Itu salah satu kaidah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Nah, ini juga kaidah. Ini Yaqub Abu Yusuf ya yang di dalam kitab Al-Kharaj. Laisa lil imam ayyukhrija syai'an min yadi ahadin illa bihaqqin thabitin ma'ruf. Kemudian ada lagi kaidah yang lain disimpulkan bahwa hukmul hakim manutun bi maslahati ra'iyatihi. Artinya ada kezaliman kalau ada seorang pemimpin mengeluarkan kebijakan yang justru tidak sesuai dengan kemaslahatan. Itu kan untuk kitab Al-Kharaj itu 3 tuh, kitabnya Imam ini sebagai informasi. Yaqub Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj itu punya 3 inti. Pertama al-irad. Al-irad itu pemasukan negara. Kemudian yang kedua an-nafaqat, pengeluaran negara, pengeluaran anggaran. Yang ketiga akhlakul hakimin. Akhlaknya para hakim yang megang kebijakan. Itu 3 hal itu yang jadi domainnya Al-Kharaj itu. Nah, kemudian rukhsatu indana la takunu illa limuta'in fa ammal ansif fala gitu kan. Ini kan kaidahnya Imam Syafi'i ini. Kemudian dibikin ringkas nih sama ulama selanjutnya. Ar-rukhsatu la tata'atta bil ma'asi gitu. Rukhsah tidak mungkin barengan sama kemaksiatan. Jadi setiap ada rukhsah dalam agama ini tidak berlaku kalau pelakunya adalah pelaku maksiat. Kayak orang rukhsah nggak boleh nggak puasa, tapi kalau dia pelaku maksiat, maksudnya safarnya itu ngelakuin maksiat, ya jadi nggak ada rukhsahnya kan gitu. Termasuk juga orang yang murtad atau orang yang pingsan. Orang kalau pingsan gitu ya, dan pingsannya itu ya amrun, sesuatu yang datang tiba-tiba karena penyakit atau apa, kemudian akhirnya selama masa pingsan itu dia meninggalkan banyak sholat atau juga meninggalkan puasa. Ketika sadar, maka yang belakang itu gak jadi qadha. Karena dia tidak termasuk orang yang diwajibkan untuk melakukan itu, kan gitu. Maka ketika dia datang sadarnya nggak ada qadha.
Nah, tapi kalau kemudian pingsannya itu karena sebab dirinya, mabok kebanyakan, gitu, teler kebanyakan, gitu, sok-sokan nyobain ganja, sok-sokan nyobain heroin, padahal dia pakai garam aja udah mabok kan gitu. Ah itu jadi mabok tuh. Maboknya karena ulah sendiri, karena kemaksiatan, maka rukhsah yang terjadi selama masa mabok itu tidak berlaku. Itu salah satu contohnya seperti itu. Kullu haqqin wajib alaihi fala yubri'u minhu illa ada'uhu. Setiap kewajiban yang dibebankan kepadanya tidak akan terlepas kecuali ditunaikan. Itu maksudnya masalah yang qadha itu. Atau juga yang masyhur lagi di kalangan ulama gini, man ta'ajjala bihaqqihi qabla awanihi uqiba biharmani, kan ya? Orang yang mendahulukan haknya padahal belum waktunya, maka dia dihukum, diharamkan. Itu berlaku untuk banyak, termasuk orang yang nyembelih kambing padahal besok udah harusnya bayar zakat, termasuk yang membunuh orang tuanya karena pengen cepat-cepat dapat waris, kan begitu. Kemudian ada lagi kullu syai'in yashtarihi rajul mimma yukalu aw yuzanu fala yabi'u hatta yakbidhu wa amma ghairu dzalik farukhisa. Ini kaidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap barang yang dibeli dengan ukuran volume atau ditimbang, ini maksudnya makanan pokok gitu ya, boleh dijual lagi, tidak boleh dijual lagi kecuali diserah terimakan. Itu syarat al-qabdum. Itu fase kedua. Jadi fase kedua disiplinnya belum muncul, cuman di kitab fikih itu ya fatwanya udah banyak. Nah, ulama selanjutnya tinggal ngumpulin aja tuh. Ngumpulin kaidahnya. Ini fase kedua. Kemudian yang ketiga fase fase pelembagaan gitu ya. Kalau dalam bahasa kitab namanya asru tadwin gitu. Masa kodifikasi. Kalau saya nyebutnya fase pelembagaan gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak keliru ya. Fase ini dimulai tahun 4 Hijrah ya. Ini fase yang sebelumnya kita ceritakan tentang Abu Thahir Ad-Dabbasi ya, salah ulama Hanafi yang buta, yang ulang-ulang masalah Ahnaf sebanyak 17 kaidah di masjidnya, kemudian didengar oleh Abu Sa'id Al-Harawi, ulama Syafi'i, yang ternyata dia batuk, akhirnya cuma kedengeran 7 gitu, akhirnya disuruh pulang lagi. Nah, dari 7 itu kemudian berkembang menjadi pengurangan jadi 4, ditambahkan lagi, jadi itu kaidah yang kubro gitu. Ya, aktor yang memulai adalah Imam Al-Karhi. Jadi beliau sendiri dalam mukadimahnya menjelaskan tentang itu, bahwa perlu ada satu uraian yang membahas tentang rumus dan standar dari fatwa yang sudah dijelaskan oleh ulama sebelumnya. Gitu. Kalau dalam mazhab Abi Hanifah ada namanya Imam Al-Qarafi. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i namanya Izzuddin bin Abdissalam. Izzuddin bin Ain, Izzuddin yang kedua nih namanya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam begitu. Kemudian Anwarul Buruk ini Al-Malikiyah begitu. Kemudian Al-Ashbah wan Nadhair As-Subki itu Asy-Syafi'iyah begitu. Jadi termasuk perkembangannya jadi mulai banyak setelah abad ke-4. Abad ke-6 atau abad ke-7 itu puncak-puncaknya kaidah fikih. Jadi banyak kitab-kitab yang khusus membuat kaidah, termasuk masa atau fase ada pembaharuan bahwa ada masalah yang sama miripnya tapi hukumnya beda, maka disebut dengan al-furuq gitu. Nah, dalam perkembangannya disebut dengan al-furuq, yang al-furuq itu ternyata masuk dalam disiplin ilmu al-ashbah wan nadhair, yang kesemuanya dalam bingkai qawaid fiqhiyah gitu. Jadi qawaid fiqhiyah, cuman ini jurusannya yang sama-sama disamain. Ini jurusannya yang kelihatannya sama ternyata beda. Nah, ini nih al-furuq gitu, al-ashbah wan nadhair. Jadi semuanya dalam rangka qawaid fiqhiyah. Dan iya, semacam tajwid gitu, semacam qiraat. Selanjutnya Ustaz Luqman. Sudah nih. Berdalil. Boleh gak kita berdalil dengan kaidah fikih yang pertama? Ya, satu slide ini lagi ya. Jika kaidah itu bersumber dari teks syariah, tapi harus ini dulu ya, bahwa kalau dikatakan berdalil, kita juga harus jelas dulu apa yang disebut dalil. Ad-dalil itu kan al-mursyid kan, sesuatu yang bisa menjadi jalan petunjuk. Nah, sesuatu yang bisa jadi jalan petunjuk itu berbeda tergantung orangnya masing-masing.
bagi seorang awam, Al-Quran dan hadis Nabi itu tidak jadi dalil karena tidak nunjukin apa-apa, karena dia tidak mampu untuk mengolah ayat dan hadis tersebut, gitu. Maka kata Imam Asy-Syatibi dalam Ustaz Luqman, kitabnya Imam Asy-Syatibi itu Al-I'tisam, gitu ya. Ya, Al-I'tisam belum mengatakan dalilnya awam itu ya fatwa al-mujtahidin, gitu. Fatwanya mustahid. Tapi kalau dalilnya mustahid ya Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Karena kalau awam dikasih Al-Quran dan Sunnah jadi percuma. Nggak jadi apa-apa. Karena dia nggak ngerti kedudukan. Ada am, ada khas, ada takhsis, ada takyid, ada nasb wal mansuh. Maka fatwa yang jadi petunjuk bagi dia itu adalah dalil yang merupakan artinya petunjuk. Itu dalil bagi orang awam adalah fatwanya mustahid, gitu ya. Kayak kita di jalanan tuh ya, kalau kita ke jalanan nemu ada merek marka jalan tuh, itu Jalan Raya Bogor kiri, Jalan Raya TBS Simatupang kanan misalnya begitu. Ini kan dalil sebenarnya, tapi berguna atau tidak berguna ini pelampang merek jalan itu kan tergantung siapa yang lihat, kan ya. Kalau yang lihat nggak bisa baca kan juga jadi percuma, maka ini tidak jadi dalil bagi orang yang nggak bisa baca. Termasuk ini juga nggak jadi dalil bagi orang yang nggak bisa ngelihat jauh. Kayak Kayak temennya Upin Ipin siapa tuh? Apa Ihsan? Lupa Ihsan. Kan gitu. Itu dalil tuh ya. Jadi jangan anggap kalau dalil itu semuanya sama. Dalil itu bergantung orangnya. Bagi orang awam dalilnya itu fatwa ulama. Ini yang kita sebut di sini adalah bagaimana kalau ada orang yang berdalil dengan kaidah fikih apakah dibolehkan atau tidak. Ini lebih menjurus kepada para ulama gitu ya. Berarti bisa kita simpulkan Ustaz, orang awam itu nggak perlu mengetahui dalil Ustaz. Bisa disimpulkan seperti itu. Dalil dalam arti Quran Sunnah ya, karena memang dia nggak butuh karena dia nggak bisa. Itu kan kayak ngasih perabotan material pasir, batu bata, semen ke tukang guru matematika, gitu. Guru matematika nggak ngerti, gitu. Atau ngasih adonan bakwan kepada tukang bangunan, kan juga nggak paham, gitu. Walaupun itu adonan lengkap, dapurnya kitchen set paling mahal, gitu ya, semua tersedia. Tapi kalau dia nggak ngerti bagaimana cara masak kan juga jadi percuma, gitu. Itu tanahnya ada, bahan materialnya banyak, tapi dia guru matematika, lo nggak buat apa, ini percuma. Ayatnya melimpah, hadisnya banyak, kitabnya juga banyak, tapi dia nggak ngerti bagaimana nyocokin itu. Yang ada cuma asal cocok-cocokin aja kan begitu, asal cocok-cocok aja. Anna kulla su'ri man la yu'kalu lahmuhu bahwa tahir, itu. Setiap su'ur yang halal dimakan dagingnya dia suci. Su'ur diartiin kotor, itu kan nggak jadi itu istilahnya kan kita nggak jadi. Dalil itu, kalau dalil yang dimaksud Al-Quran dan Sunnah itu tidak berlaku bagi orang awam, tapi bagi mujtahid dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka ada kaidah dulu, kalau sekarang masih dipakai apa enggak ya gitu, la yuqallidul mujtahid mustahidan akhar, kan gitu. Seorang mujtahid nggak boleh taklid ke mujtahid yang lain, gitu. Karena Allah sudah beri anugerah dia kepahaman, kecerdasan, cari itu ala basirah, gitu kan. Nah, ini berdalil dengan kaidah qaid. Pertama, jika kaidah itu bersumber dari teks syariah yang sahih, Al-Quran dan Sunnah, maka tidak masalah jadikan dalil. Karena memang begitulah dalil, kan gitu. Yang kedua, Ustaz Luqman, kaidah fikih bisa jadi dalil yang kemudian didampingi teks syariah Al-Quran dan Sunnah untuk masalah baru seperti kias, gitu ya. Jadi kaidah fikih itu bisa jadi dalil kalau itu didampingi oleh teks yang mendukung kaidah itu. Bisa jadi teksnya itu tidak satu redaksi, tidak sama, tapi inti dari redaksi tersebut mendukung apa yang disebutkan dari kaidah tersebut. Kemudian yang ketiga, kaidah fikih bisa jadi dalil jika pada masalah tersebut tidak ditemukan dalil nakli
akan tetapi disyaratkan yang berdalil seorang yang faqih. Jadi dari 3 masalah ini, inilah kaidah fikih boleh dijadikan dalil hujjah. Selain 3 ini, apa namanya? Satu lagi Ustaz. Iya, mohon afwan gitu, mohon maaf nggak bisa tuh jadi. Oh, satu dulu, kaidah fikih bisa jadi dalil dalam perkara untuk menegakkan hukum dalam benak. Ini yang kemarin kita singgung bahwa salah satu fungsi kaidah fikih itu melahirkan hukum fi badi ra'i. Ini nomor 4 khusus orang awam. Ketika orang sudah tahu kaidah fikih dalam beberapa masalah, dia bisa menghukumi walaupun hukumnya tuh fi badi ra'i, di benaknya aja. Kayaknya hukumnya begini nih. Karena dia awam maka hukumnya itu masih subjektif gitu. Perlu pendalaman lagi dari orang yang ahli. Tapi memang itulah fungsinya kaidah fikih, memberikan gambaran hukum dalam benak seseorang ketika menghadapi satu masalah. Kan yang terjadi ini kan sekarang nih ya, kayak wabah corona. Orang sudah bisa menyimpulkan dengan kaidah daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih kan begitu. Kemudian besok lagi nih Jumatan apa kagak, padahal udah new normal. Orang tuh sudah mulai punya gambar, oh kita Jumatan. Jumatannya ya ada shiftnya kan begitu, karena darurat nih gitu. Ad-darurat tuh ini kebutuhan kita, karena kita butuh untuk tetap jaga jarak tapi juga kita butuh untuk menjalankan kewajiban. Maka Jumatan walaupun defaultnya nggak boleh berbilang gitu ya, tapi ada pengecualian karena kita punya hajat. Al-hajat itu tanzil manzilata ad-darurah kan begitu. Itu yang keempat. Itu yang keempat nih khusus untuk kita nih ya, orang awam gitu. Jadi di dalam benak tuh kemudian sudah nempel, oh hukumnya gini nih gitu. Begitu Ustaz Lukman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini tentang mukaddimah, insya Allah di pertemuan akan datang. Jadi kita informasikan lagi Ustaz Lukman ya, apa yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa jam kajian kita tuh akan berpindah, nggak jadi. Jam kajian kita tetap 19.30 sampai jam 20.30. Karena setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, kita tetap jadi 19.30. Pertemuan yang akan datang insya Allah di hari Senin. Ya, hari Senin malam Selasa. Baik, itu dia Ustaz Lukman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita buka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Ustaz Ahmad Zarkasi LC. Jazahullahu khairal jaza. Dan kepada seluruh jemaah sekalian, silakan untuk menggunakan fasilitas raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Dan bagi yang live bersama kita di YouTube, silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar live YouTube Puma Fikih. Ya, nampaknya sudah ada 2 orang yang mengangkat tangan. Yang pertama dari Bapak Ahmad MZ, yang kedua dari Bapak Muhtarom Ma'arif. Saya persilakan kepada Bapak Ahmad MZ dulu. Silahkan Pak Ahmad. Pak Ahmad, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad nih. Saya ingin menghubungkan pembahasan yang kawaid fikih ini dengan kejadian yang menimpa bangsa kita ini Ustaz. Masya Allah. Tapi sebelumnya saya mau konfirmasi, Ustaz sudah membaca fatwa Majelis Ulama Depok yang terbaru nggak? Yang mana tuh? Soal apa? Soal ini Ustaz, dimungkinkannya sholat Jumat di masjid. Oh iya, saya belum baca fatwanya, tapi sudah ada yang ngirim link berita. Cuman saya belum buka itu. Judulnya udah baca tuh saya. Nah ini gini Ustaz, kalau kita memperhatikan apa namanya yang menjadi pertimbangan, kemudian memperhatikan, bahkan ini di perhatiannya itu memperhatikan qawaid fikih yang berbunyi keadaan yang sulit mendatangkan kemudahan hukum fikih. Dengar nggak ya? Dengar Ustaz? Halo? Iya. Iya, betul gitu, betul. Enggak. Salah satu pertimbangannya itu keadaan yang sulit. Apa tadi? Sebentar saya lupa baca. Idza daqal amru ittasa, keadaan yang sulit mendatangkan kemudahan. Mendatangkan kemudahan hukum fikih. Iya. Nah, itu semua hal-hal yang jadi pertimbangan itu
kesannya itu justru mengajak untuk menghindari sholat berjamaah di masjid. Tetapi kemudian ketetapannya adalah sholat Jumat boleh diadakan di masjid dengan bla 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 segala macam. Nah, saya cuma mau tahu tanggapan Ustadz ini. Itu pertama. Oh iya. Yang kedua Ustadz, ini kan kasus wabah ini ada sejarahnya ya. Di wabah tahun di masa Khalifahan Umar bin Khattab ya. Iya, iya. Ya kan? Nah, tapi waktu itu sampai memakan korban Gubernur Abu Ubaidah dan Muaz bin Jabal kalau saya nggak salah. Dan baru beres ditangani pada masa Amr bin As kalau saya nggak salah. Nah, saya pengen tahu kebijakan Amr bin As waktu itu tak kalah pencegahan, kalau coba sekarang kan physical standing ya, kan itu. Distancing. Itu gimana Ustadz? Apakah dia juga memperbolehkan ketika kita udah di masa zona kuning boleh sholat Jumat gitu di masjid itu? Kalau boleh minta ceritanya Ustadz. Iya. Makasih Ustadz. Iya, pertama kaidah yang jadi pertimbangan fatwa. Sebenarnya ini kan soal masalah ini ya. Keadaan ingin dinormalkan kembali dengan istilah new normal. Maka konsekuensinya menjadi tidak adil kalau orang dibolehkan beraktivitas dalam transportasi kebutuhan ini, tapi tidak dilegalkan untuk melakukan peribadatan. Yang mana peribadatan itu ternyata kan kebutuhan primer jiwa seorang kan begitu. Maka muncullah fatwa boleh Jumatan tapi dengan protap kesehatan yang ada, yaitu jemaahnya berjarak, waktu khutbahnya dipendekkan, dengan masker dan seterusnya. Nah, kendalanya kalau dengan protap kesehatan, masjid itu tidak bisa menampung dan tidak bisa mengakomodasi semua jemaah yang ada. Bukan cuma yang wajib Jumat, tapi yang akan sholat Jumat itu juga tidak bisa tertampung gitu. Cara yang paling aman tuh bikin Jumatan 2 kali atau 3 kali tergantung jumlah jamaahnya, dibikin bersih. Nah, tapi kita terbentur dengan pendapat Syafi'iyah memang yang mengatakan satu kampung bahkan tidak boleh ada 2 Jumatan, apalagi satu masjid kan begitu. Maka kesulitan untuk melakukan 1 kali Jumatan dalam satu fase sekaligus itu memberikan kemudahan, karena kita tidak mungkin mengumpulkan massa sebanyak itu dengan rapat yang seperti itu. Sedang dalam keadaan seperti ini, maka ini sulit. Nah, kesulitan seperti itu mendatangkan kemudahan. Ya udah dibolehkanlah kita sholat Jumat untuk dikerjakan 2 kali atau bahkan lebih tergantung kebutuhan selama masih waktu Jumatan gitu. Saya sih kalau mau bilang boleh Jumatan 2 kali, ya ini berkaitan dengan fatwa ini, saya sih gak perlu fatwanya Syafi'iyah gitu. Karena sejak awal orang Jakarta tuh gak pakai madzhab Syafi'i dalam Jumatan. Gitu kan Ustaz Lukman gitu ya. Sejak awal, dengan segala hormat, orang-orang yang di kantor, yang di Rasuna Said, yang di SCBD, mereka tuh kalau kita pakai pakem Syafi'i itu kan bukan ahli Jumat gitu. Karena dia bukan mustautin kan gitu. Jadi kalau Syafi'i itu 40 itu harus orang asli situ gitu. Yang emang tinggal di situ, lahir di situ, itu mustautin. Kalau yang tinggal mustautin di situ cuma 10 orang, sisanya tuh orang pendatang atau orang lewat, itu nggak ada Jumatan tuh. Kalau kita pakai pakem Syafi'i. Cuman selain Syafi'i, termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah kan nggak bingung tuh, nggak mempermasalahkan apakah al-waton atau bukan istiton dan sebagainya. Pokoknya dia bukan musafir, dia laki-laki, dia bukan perempuan, dia sehat, dia bukan budak, wajib tuh Jumatan. Sejak awal memang di Jakarta tuh makanya Ahnaf gitu. Lebih lagi kalau kita ke Jakarta,
Itu kan orang bikin Jumatan di gedung. Di sampingnya tuh masjid bikin Jumatan lagi. Sampingnya ada gedung bikin Jumatan lagi. Itu kan kalau pakai pakem Syafi'i udah gak kena tuh. Karena pakem Syafi'i itu lo orang harus turun semua lo. Turun ke masjid, ngumpul di situ. Gitu tuh. Untung ada Imam Abi Hanifah yang bilang boleh Jumatan berbilang gitu. Dengan atau tanpa alasan gitu. Ahnaf kan bilang boleh, yang penting waktunya zuhur, yang penting waktunya orangnya jemaah minimal 3 orang, tuh 1 imam 2 jemaah. Artinya yang sudah terjadi itu memang sudah di luar dari pakem Syafi'i. Kita memang sudah pakai pakem Ahnaf. Jadi kalau mau bilang boleh gak Jumatan 2 kali, nggak usah keluarin fatwa, bilang aja boleh menurut Imam Abi Hanifah. Kayak kita kemarin dulu bilang boleh gak zakat kita pakai duit, boleh menurut Imam Abi Hanifah kan begitu. Atau ini saya mau ngomong apa tuh lupa tuh kan. Jadi banyak ya ternyata kayak kita ini umroh haji kan kalau pakai pakem Syafi'i nyentuh batal tuh. Cuman kan untung ada pendapat. Jadi dalam hal ini kita tamadhub dengan mazhab yang berbeda dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi kalau menurut saya fatwa itu untuk memuaskan orang-orang yang memang sejak dulu memang banyak di antara kita yang sangat pakem Syafi'i banget gitu. Maunya tuh Syafi'i aja gitu. Jadi jangan pakem Syafi'inya itu kemudian diberikan keluasan karena ada kesulitan untuk mengumpulkan, mengakomodasi dalam satu masjid dalam jumlah yang besar dengan hajat ini ya, hajat COVID ini gitu. Maka keluarlah fatwa tersebut begitu. Tapi bagus ya adanya fatwa itu, setidaknya para pengurus masjid kemudian jadi berani bikin Jumatan setelah sebelumnya ngumpet-ngumpet itu. Dan ya, belum ngumpet. Itu soal fatwa ya. Ya faktanya kita sejak awal sudah banyak keluar dari fatwa Syafi'i dalam Jumatan itu. Kemudian yang kedua soal apa tuh Pak Ahmad? Yang Amr bin As. Saya malah nggak tahu cerita itu. Saya dengan segala kerendahan hati, mohon maaf, saya nggak tahu cerita ada wabah. Iya maksudnya ada wabah zaman Sayyidina Umar kita tahu. Ada wabah zaman Amr bin As tahu. Cuman cerita lengkapnya itu bagaimana saya nggak tahu. Gitu. Mohon maaf tuh ya. Siap. Gitu Pak Ahmad ya. Yap. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad. Selanjutnya tadi ada Bapak Muhtarom. Mana Bapak Muhtarom? Sepertinya Bapak Muhtarom tidak jadi bertanya. Oh, angkat lagi tangannya. Silakan Pak Muhtarom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Ustaz, ada 2 hal yang mau saya tanyakan. Untuk yang pertama, mengenai satu ungkapan yang banyak viral ini di meme-meme, di WhatsApp, di IG, di Facebook. Ungkapannya begini yang mungkin katanya itu termasuk kaidah fikih yang katanya hukum asal ibadah adalah dibutuhkan dalil. Itu benar seperti itu Ustaz ya? Itu kaidah fikih bukannya? Iya. Jadi kalau kaidahnya bunyinya al-aslu fil ibadah atau tauqif, hukum asal ibadah itu tauqif, adanya dalil betul. Tapi yang banyak itu justru bukan itu. Yang banyak itu al-aslu fil ibadah at-tahrim. Keaslian hukum asal ibadah itu adalah keharaman. Jadi orang nggak boleh beribadah kecuali ada dalilnya. Maksudnya kecuali ada teks yang eksplisit menyebut. Jadi beda tuh. Ada dalil dengan eksplisit dengan dalil tersebut. Jadi yang diinginkan oleh beberapa teman saudara kita dengan kaidah bahwa seluruh asli ibadah itu haram, itu kan maksudnya bahwa jangan sampai melakukan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi yang ibadahnya begitu tuh. Ya. Bahwa Nabi Muhammad ngumpulin para sahabat, kemudian baca Al-Quran bareng-bareng. Nah, Nabi Muhammad baca Al-Quran di kuburan, kemudian Nabi Muhammad selama istirahat antara sholat tahajud dengan tahajud itu sholawat. Tentu kan nggak ada. Itu kan yang ingin dituju oleh kaidah itu kan, yang disasar gitu.
Tapi kaidah Iya, yang betul. berlaku, iya, kaidah yang berlaku yang saya dapat itu dari kitab Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bari, bahwa al-aslu fil ibadah at-tauqif. Asal ibadah itu ya ada dalilnya. Ada dalilnya kan tidak berarti harus dalilnya itu yang mengkerucut eksplisit. Yang penting ibadah kita tuh punya payung hukum yang jelas walaupun tidak eksplisit. Contoh nih, yang dikerjakan oleh banyak ulama. Setiap ulama, setiap sebelum menulis kitab, dan ini banyak, termasuk Imam Al-Bukhari itu sholat 2 rakaat setiap sebelum menulis 1 bab, gitu kan. Itu kan sholat 2 rakaat sebelum menulis 1 bab, kan nggak ada teksnya, nggak ada hadisnya, gitu ya. Nggak ada hadis yang bilang sholatlah kalian 2 rakaat sebelum menulis, kan nggak ada. Gitu. Cuman sholat 2 rakaat sebelum nulis kitab, dalilnya bahwa kan kita perbanyaklah zikir kepada Allah. Salah satu bentuk zikir ya sholat, gitu kan. Karena salah satu bentuk zikir sholat, maka sholat itu termasuk ibadah mutlak kalau yang bukan sholat 5 waktu. Selama dia tidak dikerjakan di 5 waktu terlarang. Karena yang dilarang kan cuma 5 tuh. Kan gitu. Nabi Muhammad cuma ngelarang 5. Artinya selain 5 ini boleh kita ngerjain sholat. Contoh nih, ada murid, isinya 30 murid dalam satu kelas, gitu. Gurunya panggil Muhammad Aris, Muhammad Wildan, Muhammad Taufik, Muhammad Jenal, ada 4 orang dipanggil tuh. Selain 4 ini keluar, gitu. Yang 4 ini diem di kelas, gitu. Artinya kan Nabi Muhammad cuma nyuruh 4 orang ini diem di kelas. Artinya yang lain tuh nggak perlu diem di kelas, ya dia boleh keluar. Nabi Muhammad dari banyak waktu, Nabi Muhammad cuma bilang 5 nih yang nggak boleh nih. Habis subuh, habis asar, ketika matahari di atas kepala, matahari terbit, matahari mau terbenam tuh menjelang maghrib tuh 5 terbatas. Selain 5 ini sholat tuh boleh. Sholat boleh. Cuman sholatnya bukan sholat yang sudah ditentukan waktunya zuhur asar. Itu kan berarti berdasar itu ibadah. Kan ya, termasuk orang-orang yang merutinkan ibadah tertentu di waktu tertentu. Itu memang tidak ada teks eksplisit yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad tuh kalau habis subuh baca Al-Quran. Nabi Muhammad habis, kan kita ini kan punya waktu tertentu ya, kita semua nih, Bapak Muhtaram kalau boleh tahu baca Al-Quran biasanya jam berapa? Setelah sholat apa biasanya? Ya, subuh sih Ustaz, biasanya subuh ya. Ada gak dalilnya kalau Nabi Muhammad baca Quran habis subuh? Nah, itu dia. Itu kan. Itu dia. Tapi terlarang apa enggak ya baca Quran habis subuh? Enggak kan, karena ibadah baca Quran itu ibadah yang memang Allah mutlakkan. Kapan aja baca, kan gitu. Yang penting jangan di WC kan gitu. Yang penting tempat terhormat. Jadi ada ibadah yang memang Allah mutlakkan begitu. Jadi maksud kaidah al-aslu fil ibadah atau tauqif, bahwa setiap ibadah itu harus ada dalilnya itu, walaupun dalilnya umum dikerjakan. Nggak ada masalah. Tapi ada ibadah yang sudah Allah tempatin nih. Zohor ya waktu zohor, asar waktu asar, isya waktu isya. Maka jangan sholat isya di waktu zohor, jangan sholat zohor di waktu isya secara sengaja. Jangan, itu terlarang kan begitu. Subuh 2 rakaat, jangan mentang-mentang sholat ente tambahin jadi 3 rakaat, nggak bisa. Itu sudah ditetapkan. Tapi ada ibadah yang sifatnya memang dia ritual ibadah tapi mutlak gitu ya, baca Al-Quran, i'tikaf, zikir, sholat sunnah 2 rakaat. Maka itu kan ada pembagian sholat sholat nafilah dengan sholat masnunah. Masnunah itu yang punya sebab, nafilah yang nggak punya sebab, sholat sunnah mutlak. Puasa juga sama, ada puasa yang masnunah yang ada teksnya, Arafah, Asyura, tapi ada puasa yang sifatnya mutlak, puasa sunnah kan gitu. Karena yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad, jangan khususkan Jumat puasa. Berarti kalau bukan Jumat kita boleh puasa tuh. Namanya puasa sunnah mutlak, dan itu dilakukan oleh banyak orang tua kita. Ya kan, kita tahu-tahu punya emak puasa. Emak puasa emang masih ada kode puasa? Enggak, gue puasain abang lu lagi ujian gitu. Jadi puasanya itu jadi tawasul, doa kepada Allah agar diringankan itu beban anaknya lagi ujian. Itu kan juga bagian dari ibadah yang tidak terlarang gitu. Jadi memang itu ya, sering banget itu ya kaidah seperti itu memang perlu diluruskan. Dan gimana Ustaz?
berkaitan dengan itu tuh kan yang ada, selain itu ada ungkapan yang viral nih yang sering di ini sama saudara kita itu sebelah ya. Termasuk salah satunya itu perkara ibadah hukum asalnya haram sampai diperintahkan. Perkara dunia hukum asalnya boleh sampai diharamkan. Itu benar nggak seperti itu, Ustaz? Soalnya itu kan viral sekali sampai orang-orang, nah ini gimana sampai apalagi nyerang kita yang Syafi'iyah itu, mau maulid nggak boleh, mau zikir. Itu ya, maka yang perlu diberesin kan sebenarnya bukan teman saudara kita, yang perlu diberesin itu standar kita gitu. Jadi jangan jadikan yang viral itu sebagai standar kebenaran, karena yang viral belum tentu benar kan gitu. Jadi standar kita yang kudu diberes, maksudnya imun tubuh kita terhadap ilmu syariat harus lebih diperkuat. Tapi memang kalau disebut, kalau tadi kan kelirunya pada masalah ibadahnya. Tapi kalau pada masalah dunia memang betul kan. Khalaqallahu lakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan dunia itu buat kita semua. Maka hal yang sifatnya keduniaan, kita ngambil makanan dari tumbuh-tumbuhan, itu hukumnya semuanya halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau ibadah ya tadi, bahwa memang harus ada dalil benar, tapi dalil dalam arti cukup dia menaungi bahwa ini ibadah yang sah. Tidak harus dalil yang eksplisit mengkerucut begitu. Karena kalau mengkerucut begitu, banyak ibadah yang kita kerjakan itu ya jadi ambiar semua. Salah satu yang kita aminkan tuh bikin panitia kurban, itu kan juga bagian dari ibadah. Karena Nabi Muhammad dan para sahabat kurban tuh kan nggak pernah bikin panitia. Nggak ada kan, Bilal tuh pakai kaos tulisannya panitia kurban Nabawi, itu kan nggak ada gitu. Ayo dikumpulkan ke masjid Nabawi kan enggak gitu. Itu kan juga bagian dari ritual ibadah gitu. Jadi ini seperti itu. Yang saya mau garis bawahi terakhir ini, Ustaz. Jadi perkataan mereka yang hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan itu aslinya nggak benar itu ya, Ustaz. Nggak ada di kaidah fikih yang ulama kita dulu. Saya tidak bisa memutlakkan itu salah, karena mungkin saya juga kurang referensi. Tapi yang saya dapati sepanjang dan sependek saya belajar, al-aslu fil ibadatu at-tauqif gitu, bukan al-haram. Jadi al-aslu fil ibadah at-tauqif. Mungkin memang benar ada ulama yang memfatwakan seperti itu di kitabnya. Cuman kitabnya nggak saya buka, atau nggak nyampe ke saya, karena mungkin saya madrasahnya beda kan begitu. Tapi sepanjang dan sependek yang saya tahu, al-aslu fil ibadah itu at-tauqif gitu. Oh ya udah. Dan itu kaidah usul Pak Ustadz Muhtarom, bukan kaidah fikih. Gitu. Oh iya. Masalahnya nanti ditanya di kelas usul tuh lebih jelas Ustadz Isnan. Nah, Ustadz Pak Muhtarom, saya nulis buku judulnya yang Nabi tidak melakukan berarti haram tanda tanya. Itu buku saya di rumahfikih.com, itu dijual. Kalau yang mau kalau yang mau gratisan tinggal klik aja, tinggal klik di Google, Nabi tidak melakukan berarti haram rumah fikih, nanti muncul artikel yang sifatnya free dibaca. Tapi kalau yang mau beli buku fisiknya ya itu amat sangat menggembirakan hati saya begitu. Jadi kalau yang silakan. Ya insya Allah mungkin Ustadz gitu aja, gantian yang lain yang ada yang mau nanya ini. Ya silakan. Terima kasih ya. Ya. Siapa lagi Ustadz Lukman? Ya, selanjutnya ada dari Bapak Muhadi. Silakan Pak Muhadi. Pak Muhadi, silakan. Ya, halo. Ya, Pak Muhadi. Tadi udah masuk tuh suaranya. Silakan mic-nya di. Ya. Halo, bisa Pak? Ya. Ya, bisa. Ya. Jadi begini, saya sering dengar ada istilah dalil umum, dalil khusus, Pak. Jadi ada orang yang mengatakan begini, dalil umum itu tidak bisa dikhususkan. Dengannya di daerah saya itu sering sampai ada orang memberi hukum orang jabatan tangan sesudah sholat itu tidak boleh lah bahasa kasarnya itu, karena
seolah-olah kita mengkhususkan dalil yang umum. Bagaimana itu Ustaz? Penjelasan lebih clear-nya itu tentang dalil, kedudukannya dalil umum itu apa memang nggak boleh dikhususkan gitu? Atau bagaimana itu? Silakan. Iya. Jadi kalau ceritanya Pak Muhadi ini ada ketidaksambungan antara kaidah dengan aplikasi gitu ya. Kaidahnya benar. Kaidah umum itu tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Contoh gini nih. Kata Nabi Muhammad, yuksalu thawbu min khamsin. Baju itu harus disucikan dari 5 najis. Al-bawlu wad-damu, kemudian wal-qai'u, kemudian apalagi Ustaz Lukman saya lupa. Di salah satu 5 ini disebut al-mani. Ada. Jadi Nabi Muhammad menyebut 5 nih. Berarti kan umum nih 5. Tapi kemudian ada hadis lain yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sholat dengan baju yang ada air maninya. Iya. Berarti hadis air mani itu mengkhususkan yang 5 nih. Jadi yang 5 nih hukumnya tetap najis, tapi yang 1 air mani ditarik. Karena ada hadis khususnya bahwa Nabi Muhammad sholat dengan baju yang ada air maninya. Maka yang 4 ini, yang awalnya 5 itu 4 tetap umum, tapi yang 1 itu sudah khusus. Hukumnya nggak sama kayak ini. Jadi hadis umum itu tidak bisa dikhususkan kecuali dengan dalil atau ijma gitu ya. Nah kalau kaitannya dengan salaman tuh nggak nyambung tuh, maksudnya malah apa? Jadi kan ada hadis teks yang umum ya. Kata Allah, fadhkurullah dzikron katsira, berzikirlah kepada Allah kan zikir yang banyak, itu kan umum. Zikir yang termasuk zikir itu doa, yang termasuk zikir itu adalah baca Al-Quran, yang termasuk zikir juga sholat, yang termasuk zikir juga merenung, meresapi keindahan alam dan sebagainya. Zikron katsira, zikir yang banyak. Yang banyak itu juga umum, tidak dibatasi dengan angka sekian, angka sekian. Maka hukum itu jangan dibatasi bahwa yang namanya zikir itu cuma Quran doang. Qurannya harus ayat ini doang. Itu yang terlarang gitu. Tapi kalau kita kita karena manusia ya, dari zikir yang banyak kita kan cuma bisa baca Quran doang. Ya kita zikir nggak mampu. Itu kan tidak mengkhususkan. Itu kita beribadah. Iya, nggak mengkhususkan, kita beribadah sesuai dengan kemampuan. Mengkhususkan tuh kalau kita yakini yang maksudnya zikir tuh adalah cuma baca Quran, itu top, yang lain tuh haram. Itu yang nggak boleh gitu. Oh gitu Ustaz. Iya, termasuk kan beribadah silaturahmi itu ya diantaranya bersalaman. Tapi kalau dinyambungin di situ nih agak repot nih, agak panjang waktunya gitu. Ya soalnya kan katanya dalilnya umumnya itu kan jabatan tangan setiap saat, kapanpun bisa. Kok ini dikhususkan habis sholat begitu loh? Yang biasanya beredar itu kan kayak gitu Ustaz. Kan orang yang melakukan habis sholat itu tidak berarti kalau nggak habis sholat dia nggak salaman. Ya. Iya kan, kalau dia kalau dia cuman habis sholat doang salaman, itu yang namanya khususin. Gak usah salaman, ntar kalau mau salaman habis sholat aja. Kan enggak kan, orang ketemu salaman aja. Itu kan berarti nggak mengkhususkan, emang momennya aja begitu. Ya. Soalnya banyak yang saya lihat itu sampai enggak berani Pak Ustaz. Di jabatan tangannya enggak berani kalinya saya perhatikan itu. Corona mungkin. Corona mungkin. Ini sebelum corona, Ustaz. Iya itu tadi banyak gitu ya, missing link gitu ya, dan itu termasuk PR Ustadz Lukman dan saya nih. Jadi ternyata banyak PR-nya juga. Iya. Begitu Pak Muhadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik. Masih ada di kolom chat pertanyaan. Bagaimana Ustaz? Kita bacakan ya. Bacain. Aneh ngikutin ente aja. Ente beres, ente beres. Bapak Den Yulian. Ustaz, kalau dalam hal akidah, apakah boleh bertaklid juga Ustaz tanpa tahu dalilnya? Iya, dalam masalah akidah, ternyata tidak semua masalah akidah yang sifatnya qad'i. Jadi dalam kitab Rawdatun Nadhirnya Imam Ibnu Qudamah itu memberikan bahwa untuk sesuatu yang tudroku bil hawas, yang memang bisa dirasakan dengan indera kita sendiri, itu kita nggak boleh taklid sama orang. Contohnya apa? Keadaan Tuhan yang esa itu kan bisa tudrok bil hawas. Indera kita bisa, logika kita bisa ngerasain.
Ya sih masa ada Tuhan dua. Kalau Tuhan dua, ntar yang satu mau hujan, yang satu mau terang kan jadi ribut di atas, tuh kan begitu. Yang untuk masalah yang memang bisa langsung diambil secara akal, ya orang nggak boleh taklid. Tapi kan ada masalah akidah juga yang sifatnya dhoni gitu. Ini perlu diketahui para jemaah yang dirahmati Allah. Akidah ada yang qat'i, ada juga yang dhoni. Yang dhoni itu ya banyak. Ya kayak semacam apa namanya? Surga dan neraka itu apakah kekal gitu ya. Kalau orang udah beres hisab masuk surga, apakah neraka masih ada, kan begitu. Kemudian apa namanya, itu kan sesuatu yang nggak bisa langsung pakai otak. Kita perlu buka teksnya, kita perlu tinjauan ulamanya. Maka yang kayak gitu taklid mau boleh begitu. Kayak semacam apa lagi ya, apa namanya, saya banyak kurang paham ya soal akidah, maksudnya masalah akidah. Tapi setidaknya itu seperti Allah bersemayam di mana, itu kan masalah yang bukan masalah qat'i, karena apa namanya, teksnya juga memberikan peluang untuk berbeda. Dalam masalah-masalah seperti itu, orang boleh bertaklid itu kepada ulama yang memang diyakini. Tapi dalam masalah akidah yang sifatnya nggak perlu dalil, ya kan, keesaan Allah, apa keberadaan Tuhan dan Tuhan itu satu, ya itu sesuatu yang nggak perlu pakai dalil, dan itu kita harus tidak boleh bertaklid karena secara logik kita sudah diberikan alat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu, untuk bisa melakukan itu. Oke, Ustaz Lukman. Ada lagi? Sebagai orang awam, apakah boleh kita mengambil pendapat yang paling ringan di antara perbedaan pendapat fikih para ulama terhadap satu masalah? Saya punya buku judulnya pendapat siapa? Saya lupa judul buku saya di PDF Ustaz Lukman tuh. Judulnya tuh pendapat siapa yang benar, saya lupa ya. Salah satu masalah yang saya bahas tuh. Kenapa? Bukan, itu Ustaz Firman. Kalau buku saya itu pendapat siapa yang lupa saya, nanti buka di PDF, jadi buka klik PDF ya, itu salah satunya. Jadi dalam kitab itu, dalam buku itu saya tulis salah satu masalah jika ulama berselisih. Memang ada 3 pendapat, kalau ada ulama berselisih, kita nih yang milih yang mana nih. Pertama, milih yang paling berat. Itu kata ulama, kalau nggak salah tuh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Pilih yang paling berat, karena bersyariat itu menghadirkan pahala, dan pahala itu cocoknya sama yang berat. Kalau nggak berat, ya nggak ada pahalanya kan gitu. Ringan-ringan aja ya mau dapat pahala. Bahkan itu kenapa sholat tahajud jadi tinggi pahalanya, soalnya tidur dulu baru bangun. Bangunnya itu kan susah gitu. Jadi pendapat pertama tuh pilih yang paling berat. Nah, pendapat yang kedua, pilih yang paling ringan. Imam Al-Ghazali termasuk beberapa ulama Syafi'i. Kenapa pilih yang paling ringan? Jadi pilih yang paling ringan tuh bukan terlarang loh. Karena banyak teks yang mendukung Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, kan kata Sayyidah Aisyah, bah, idza khuyyiru baina amrayni fakhtar aisarahuma, kan gitu. Nabi Muhammad tuh kalau disuruh pilih 2 masalah, pasti pilih yang paling ringan gitu. Maka selama 2 pendapat itu ada dan dua-duanya itu lahir dari pihak yang otoritatif gitu, ulama yang mumpuni, boleh ambil yang meringankan gitu. Kemudian yang ketiga, pendapat ketiga, ini pendapatnya Imam Ibnu Qudamah sih. Nah, dalam hal ulama berselisih, awam tuh harus istihad. Nah, istihadnya gimana? Awam kan nggak bisa istihad. Istihad nyari yang kira-kira paling mendekati. Bagaimana ngukurnya? Ngukurnya dengan ketenangan hati. Karena kita nggak bisa mengukur bahwa ini benar, ini salah. Kan kita awam. Tapi kan hati itu kadang kalau kita ngelaksain ibadah, kok kurang srek ya. Gitu ya. Ya. Oh, ibadah kok hati masih enggak ini gitu. Berarti kecenderungan hati tidak ada pada pendapat itu, adanya pada pendapat yang berbeda. Jadi dalam hal perbedaan pendapat, boleh memilih yang paling ringan, itu pendapatnya Imam Al-Ghazali. Oke, Ustaz Lukman. Satu lagi dari YouTube terakhir. Ya. Apakah adat atau uruf itu dianggap sebagai hukum yang telah ditetapkan atau dianggap untuk memahami hukum, seperti besarnya kadar mahar
yang ditentukan berdasarkan urf. Iya, tadi kita sudah singgung ya, ada beberapa masalah yang memang ditinggalkan oleh syariat, didiamkan oleh syariat untuk kita hukumi sendiri-sendiri sesuai dengan sosial kita. Kalau pertanyaan masalah mahar, maka ulama itu kan punya standar al-mahrul misli kan gitu. Mahar yang semisal gitu. Jadi ketika ada orang yang tidak menyebutkan mahar dalam akad, lalu kemudian dia sudah gauli istrinya, kemudian dia bercerai, maka kan dia wajib membayar maharnya tuh sesuai dengan mahar misli. Mahar misli itu mahar semisal. Perempuan seperti ini yang kita kawinin ini, itu kan kelasnya sama kayak kelas siapa nih di sini? Oh, kelas sama kayak kakaknya. Kakaknya dulu maharnya dari dapat suaminya sekian-sekian. Nah, berarti kita juga bayar dengan nilai mahar yang sama gitu. Jadi kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum selama kebiasaannya tidak bertentangan dengan pokok agama gitu. Oke. Udah nggak ada lagi pertanyaan, Ustaz. Udah habis. Alhamdulillah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berterima kasih kepada Ustadz kita, narasumber kita atas materinya dan atas jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sekalian. Dan juga terima kasih kepada seluruh jamaah yang menyempatkan waktunya untuk hadir bergabung bersama kita di kajian virtual Sekolah Fikih Live yang diadakan oleh Rumah Fikih Indonesia. Dan sebagai pengumuman, insya Allah waktu kita dalam mengkaji rubrik kawaid fikih atau kaidah-kaidah fikih ini tetap yaitu jam 19.30 waktu Indonesia Barat dan tidak berubah ya. Dan juga sebagai bentuk informasi, insya Allah Sekolah Fikih Live ini akan berlangsung selama bulan Syawal. Namun ketika melihat permintaan dari jamaah sekalian atau semangat jamaah sekalian semakin tinggi atau tetap mengikuti kajian-kajian Sekolah Fikih Live, maka insya Allah setelah Syawal ini akan berlanjut lagi Sekolah Fikih Live-nya. Dan untuk jamaah sekalian yang ingin mendapatkan informasi tentang jadwal atau kegiatan di Rumah Fikih, maka silahkan diikuti fanpage atau halaman Facebook Rumah Fikih Indonesia dan juga di follow Instagram Rumah Fikih Indonesia dan juga di subscribe channel YouTube Rumah Fikih Indonesia dan Sekolah Fikih. Dan sebagai informasi terakhir, bagi jemaah sekalian yang memiliki harta berlebih untuk diinfakkan demi kelancaran kegiatan-kegiatan di Yayasan Rumah Fikih Indonesia, maka kami menyediakan nomor rekening yang tertera di background saya di sini atas nama Ustazah Aini Aryani. Silakan bagi jemaah sekalian yang hendak berinfak, maka bisa menginfakkan di nomor rekening yang tertera di flyer berikut. Ya, baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sekian dari kami. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan, terkhusus kepada pemateri kita, jazakallahu khairan Ustaz Ahmad Zarkasi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.